Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Azifatul Qalbi dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 86032273. Di sini saya akan memenuhi tugas ilmu filsafat saya yang menjelaskan tentang isu-isu kontemporer dalam pendidikan nasional dengan mengaitkannya pada pilar-pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Pilar pendidikan itu bisa diibaratkan seperti tiang penyangga rumah. Tiang ini yang bikin rumah tetap berdiri kokoh dan gak gampang goyah. Nah, dalam dunia pendidikan, pilar berfungsi sebagai dasar yang bikin sistem pendidikan berjalan dengan baik dan terarah. Semua hal itu penting, mulai dari tujuan belajar, isi kurikulum, cara mengajar, sampai peran guru dan murid yang ditopang oleh pilar ini supaya nggak goyah. Kalau pilar pendidikan lemah, sistemnya bisa berantakan dan tujuan belajar susah tercapai. Jadi pilar pendidikan bukan cuma jadi penopang, tapi juga menjadi pedoman nilai dan arah kebijakan supaya proses belajar benar-benar bisa membentuk anak jadi pribadi yang utuh, pintar, berkarakter, bisa bersosialisasi, dan punya nilai spiritual. Yang kedua adalah prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu semboyan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Hal itu merupakan inti dari sistem Among yang pendekatan pendidikan yang menempatkan anak sebagai pusat pembelajaran. Yang pertama kita bahas satu persatu dulu. Ing ngarsa sung tulodo. Artinya, di depan itu memberi teladan. Guru atau pemimpin pendidikan harus menjadi contoh nyata dalam sikap, perilaku, dan budi pekerti. Anak belajar bukan hanya dari teori, tetapi dari keteladanan yang ditunjukkan pendidik. Yang kedua, ing madya mangun karso. Artinya, di tengah membagikan semangat, guru berperan sebagai fasilitator yang mendorong motivasi, membangun kerjasama, dan menumbuhkan kreativitas anak. Pendidik berada di tengah-tengah peserta didik untuk menumbuhkan karso atau inisiatif dan semangat. Yang ketiga adalah tuturi handayani, artinya di belakang memberi dorongan. Guru memberikan dukungan, arahan, dan percayaan agar anak mampu berkembang mandiri. Prinsip ini menekankan pentingnya memberi ruang bagi anak untuk berinisiatif dengan guru tetap memberikan bimbingan dari belakang. Soal yang ketiga yaitu tentang analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital. Misalnya dalam pembelajaran daring, literasi digital, karakter peserta didik, dan peran guru. Prinsip perkembangan secara peserta didik di era digital tetap penting, tapi cara penerapannya harus menyesuaikan dengan kondisi sekarang atau kondisional. Dalam pembelajaran daring, misalnya, guru perlu memastikan anak tetap aktif dan terlibat walau belajar lewat layar, bukan sekedar menerima materi. Dari sisi literasi digital, anak-anak harus belajar memilah informasi yang benar, menjaga sopan santun saat berkomunikasi online, dan menghindari hal negatif seperti hoax atau perundungan di dunia maya. Pembentukan karakter peserta didik juga menjadi tantangan karena banyak interaksi terjadi di ruang virtual, sehingga nilai seperti empati, kejujuran, dan tanggung jawab harus ditanamkan lewat pengalaman digital yang sehat. Sementara itu, peran guru semakin luas, bukan hanya mengajar tapi juga membimbing anak agar bijak menggunakan teknologi. Jadi, prinsip perkembangan tetap relevan, hanya saja perlu diterjemahkan ke dalam praktik yang sesuai dengan dunia digital yang dihadapi anak-anak sekarang. Soal yang nomor 4 tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Yang keempat ini adalah refleksi singkatnya ya. Yang pertama ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Secara ontologi, pendidikan itu bukan cuma soal mengejar ilmu, tapi membentuk manusia seutuhnya. Jadi, masalah krisis moral dan karakter bisa diatasi kalau sekolah benar-benar menekankan pembentukan nilai hidup, bukan sekedar nilai ujian. Secara epistemologi, cara belajar kita masih banyak yang fokus hafalan. Dengan epistemologi, pendidikan diarahkan supaya siswa terbiasa berpikir kritis, mencoba, dan berdiskusi. Ini bisa menjadi solusi atas rendahnya kemampuan analisis anak-anak Indonesia. Yang ketiga yaitu aksiologi. Ilmu yang dipelajari harus berguna dalam kehidupan nyata. Jadi pendidikan bukan hanya angka rapot, tetapi bekal untuk bekerja, hidup bermasyarakat, dan membangun bangsa.
Itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.